Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaidan dengan NPM 2020445450. Di sini saya ingin mempresentasikan bab 1 saya hingga bab 3 yang saya sudah buat untuk tugas seminar. Di sini yaitu untuk latar belakang sendiri, dikarenakan yang saya ambil waktu itu analisis Six Sigma dan value stream mapping untuk perbaikan kualitas pada transportasi yang saya ambil di bidang KRL komuter lain. Ini dengan latar belakangnya itu sendiri, yaitu jumlah penumpang dan jumlah sarana itu tidak seimbang yang setiap harinya, ditambah kereta bekas juga dilarang, penambahan kereta bekas, dan target penumpang sendiri yang sekarang itu sekitar 1,5 juta sampai 2 juta per hari. Itu pun tidak semuanya transitnya itu sehat semua. Oleh karenanya saya ingin memberi solusi pada PT KCI atau PT Kereta Komuter Indonesia yang ada di Juanda, Jakarta Pusat, untuk memperbaiki dan menggunakan beberapa teori dan pendekatan dan peneliti untuk menggunakan beberapa teori yang saya sampaikan. Semoga ini bisa membantu dalam mengurangi kualitas buruk yang ada pandangan pada orang. Ya, untuk identifikasi masalahnya sendiri itu kenapa sih banyak orang beralih ke transportasi pribadi padahal KRL sudah tersedia, terus telah disubsidi. Kenapa masih banyak mobil yang berkeliaran, mobil pribadi yang itu? Oleh karenanya itu yang bikin macet. Dan yang kedua itu kecepatannya itu cuma 70 km per jam, dikarenakan ya banyak yang masinis juga tidak sampai 70 km per jam karena ya takut bablas juga. Itu karena sudah SOP-nya, dan kontur tanahnya sendiri tidak seimbang dari zaman Belanda waktu itu, karena itu kan warisan jalur Belanda ya. Dan yang ketiga itu banyak trek yang tidak stabil dari rel maupun dari kontur tanahnya. Untuk rumusan masalah sendiri, bagaimana bisa terjadi sih KRL masih sedikit peminatnya dan berpindah ke transportasi umum lainnya, misalnya Transjakarta, LRT, MRT? Kenapa sih bisa begitu? Yang kedua itu kenapa cuma 70 km per jam saja, yang ibadah sih apa mungkin bisa lebih seperti kayak di Jepang waktu itu, nah hingga 110 km per jam, sehingga bisa efisien lagi dan tidak bikin telat ya. Dan yang ketiga itu kenapa sih roda KRL itu sering terjadi lane limit saat berjalan seperti itu. Untuk tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui banyaknya penumpang KRL yang berpindah ke transportasi umum lainnya, untuk mengetahui hasil kenapa KRL hanya dibatasi cuma 70 km per jam, dan untuk mengetahui kenapa KRL bisa terjadi flange limit rodanya saat berjalan seperti itu. Untuk manfaatnya sendiri itu dari teoritisnya memberikan bahan yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu dalam bidang jasa transportasi untuk perbaikan kualitas, dan manfaat praktisnya itu sebagai mana operator yang menjalani supaya pelanggan tidak meninggalkan transportasi umum dan kembali lagi menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Untuk kajian pustakanya sendiri, di sini ada kualitas sendiri itu bisa diartikan bentuk kepuasan yang diberikan ke pelanggan kepada penyedia kebutuhan dengan syarat. Sedangkan pengendalian kualitas sendiri yaitu pemeriksaan analisa yang dilakukan pada bahan baku, barang setengah jadi ataupun barang yang sudah jadi, yang diharapkan produk yang dihasilkan sesuai dengan kualitas standar dan yang telah ditetapkan oleh spesifikasi. Dengan kata lain, kualitas bisa dihasilkan sesuai dengan diharapkan oleh pelanggan sendiri seperti itu. Diharapkan oleh pelanggan, diharapkan oleh si pembuatnya seperti itu. Untuk di sini yang kedua ada Six Sigma.
Metode Six Sigma sendiri yaitu merupakan metode kompresif, fleksibel, dan terukur untuk mencapai dan memaksimalkan kesuksesan bisnis semakin kompetitif. Six Sigma sendiri yaitu peningkatan kualitas sistematis, efektif untuk meningkatkan kerja dalam menggunakan berbagai teknik analisis statistik. Six Sigma sendiri yaitu perbaikan berkelanjutan untuk mereduksi, dan Six Sigma juga sebagai mana untuk mengukur jumlah cacat per 1 juta produk yang bisa dihasilkan. Six Sigma tujuannya sendiri yaitu untuk mengurangi varian dengan menghilangkan cacat yang mengganggu kepuasan pelanggan, seperti itu. Untuk langkah-langkah Six Sigma di sini ada namanya yaitu DMAIC, yaitu Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Untuk langkah-langkah DMAIC-nya sendiri yaitu di sini ada Define sendiri yaitu identifikasi masalah dengan yang akan diselesaikan untuk dilakukan identifikasi dan mengetahui aktivitas produksi dan waste sehingga bisa di analisis oleh value stream mapping. Untuk measure-nya sendiri itu mengukur kinerja perusahaan dan lakukan perhitungan nilai DPMO untuk mengetahui tingkat sigma serta proses efisiensi. Analyze sendiri pada tahap ini bisa dilakukan itu produk cacat untuk mengetahui apa saja yang dilakukan, bagaimana solusi perbaikan barang yang akan dibuat dan digunakan dalam diagram Pareto. Improve-nya sendiri itu untuk membangun peningkatan kualitas dengan menghilangkan akar-akar penyebab masalah, dan kontrol sendiri itu mengevaluasi hasil dari tahap improve, seperti itu. VSM sendiri merupakan salah satu alat yang dipakai dalam penerapan lean manufacturing. Value stream mapping juga mampu mengoptimalkan sumber daya yang eliminasi dan tidak bernilai tambah, seperti itu. Metode ini sukses digunakan di acara secara internasional, biasanya dipakai dalam proyek tunggal dan inovatif tinggi. VSM sendiri merupakan suatu tool yang dipakai untuk lean manufacturing, dipakai membantu memahami aliran material dalam suatu proses. VSM bisa mengetahui aktivitas memberi nilai tambah sendiri dalam pembuatan proses produksi. Di sini ada indeks VSM sendiri yaitu ada FTT, first time truck, dan kedua itu BTS atau build time schedule, DTD dock to dock time, OEE overall equipment effectiveness, dan yang kelima yaitu value ratio. Yang keenam yaitu indikator lainnya seperti waktu available, waktu kerja, dan waktu istirahat, seperti itu. Bagian VSM itu ada 3, yaitu aliran proses produksi, aliran komunikasi, dan yang ketiga itu aliran garis waktu. Nah, di sini saya kerangka berpikirnya itu belum diketahuinya banyak penumpang yang berpindah ke transportasi umum lainnya, serta kualitas apa yang harus diperbaiki oleh PT KCI untuk menarik pelanggan lain untuk naik transportasi umum. Dengan ini saya menggunakan metode Six Sigma untuk analisis dan diidentifikasinya oleh value stream mapping. Untuk pengolahan datanya sendiri diperoleh dari hasil tahun 2018 selama setahun pada naik turunnya pengguna KRL. Metode penelitiannya itu menggunakan Six Sigma dan value stream mapping. Analisisnya itu dilakukan menggunakan data dari pengguna data penumpang tahun 2018 pada penumpang KRL, lalu dianalisis dengan Six Sigma dan pendekatan value stream mapping. Kesimpulannya, dengan metode Six Sigma dan value stream mapping diharapkan perbaikan kualitas di jasa transportasi khususnya KRL memberi suatu permasalahan yang ada, seperti itu. Ini di sini ada penelitian relevannya. Saya menggunakan 4 jurnal dan 1 skripsi, seperti itu. Nah, di sini
ada Gantt chart. Masuk ke bab 3. Ini bab 3 itu ada Gantt chart, yang mana di sini ada pengajuan tema dan judul itu saya ambil dari minggu ketiga ya, September. Dan penelitian pendahuluannya itu saya ambil dari minggu ketiga September hingga minggu ketiga Oktober. Nah, di sini untuk kajian pustakanya dari minggu keempat Oktober hingga minggu kedua November tahun 2023, dan pembuatan kerangka berpikirnya dari minggu kedua November hingga minggu kedua Desember. Dan metodologi penelitiannya sendiri itu sama dari minggu kedua sampai ke minggu ketiga di Desember. Dan pengolahan datanya, persiapan pengolahan data sama, yaitu dari minggu kedua November hingga Januari minggu pertama tahun 2024. Seperti itu pengumpulan datanya atau pengumpulan dan pengolahan data, yaitu saya lakukan di minggu ketiga Desember tahun 2023 hingga Februari minggu kedua tahun 2024. Analisis penelitiannya itu hasilnya saya lakukan di Januari 2024 minggu kedua hingga Maret minggu keempat. Nah, pembuatan simpulannya dari Februari minggu kedua hingga April minggu kedua tahun 2024. Untuk penulisan laporan saya lakukan dari awal penelitian, itu tahun 2023 September minggu ketiga hingga April 2024 minggu kedua. Nah, untuk rencana sidang sih itu Mei minggu keempat ataupun Juni minggu pertama, seperti itu. Untuk tempat penelitiannya bisa dilihat ada di Kampung Rawageni, Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, Depok, ataupun bisa di stasiun Jabodetabek lainnya seperti stasiun Manggarai, Jatinegara, Jakarta Kota, maupun stasiun Bogor, seperti itu. Metode penelitiannya itu yaitu saya menggunakan kualitatif, dan kualitatif sendiri yaitu lebih menekankan kepada fenomena yang lebih meneliti. Analisis ketajaman kualitatif sangat berpengaruh pada kekuatan yang dipakai. Karenanya itu bisa disimpulkan bahwa penelitian kualitatif menggunakan hasilnya, yaitu kualitatif pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya, serta kualitatif lebih bertuju pada elemen manusia, dan cocok sekali untuk pengambilan tema yang saya pakai ini. Untuk metode pengumpulan datanya yaitu saya menggunakan data primer. Itu menurut Sugiono di sini atau teknik pengumpulan data akan langkah yang strategis dalam penelitian, bertujuan untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data merupakan teknik dalam penelitian karena tujuan utamanya penelitian itu untuk mendapatkan data. Nah, dari pengumpulan data primer sendiri yaitu ada teknik pengumpulan yang ada dalam yang dilakukan oleh penulis, yaitu ada observasi, wawancara, serta dokumentasi, seperti itu. Untuk metode analisis data yaitu saya menggunakan Six Sigma dan Value Stream Mapping. Six Sigma sendiri yaitu untuk menghilangkan cacat yang mengganggu kepuasan pelanggan ataupun bisa mengganggu kenapa sih yang ada di PT tersebut bisa berkurang kualitasnya, seperti itu. Untuk VSM sendiri itu bisa mengidentifikasi proses yang sedang berjalan, mampu mendapatkan peluang perbaikan dan meningkatkan produktivitas kualitas baik produk maupun jasa, seperti itu. VSM berhasil identifikasi kondisi melalui studi waktu take time yang berhasil mengurangi lead time proses dari 7,6 menjadi 3,2. Itu menurut Bodana, Mawandia, dan Patel tahun 2016. Dari kedua pengertian tersebut, metode ini berkaitan sangat cocok untuk mengatasi permasalahan dan merekomendasikan tindak perbaikan untuk mengidentifikasi permasalahan yang diakibatkan terjadi pada perusahaan tersebut, yaitu keterlambatan, jumlah sarana yang ada, dan jumlah penumpang. Hubungan metodenya yaitu hubungannya sendiri yaitu dipakai kalau Six Sigma sendiri dipakai untuk analisis, dan Value Stream Mapping itu melakukan identifikasi
Ya dulu. Nah, value stream mapping itu mengidentifikasi dahulu tuh masalah-masalah apa yang terjadi dan lalu langsung dianalisis oleh Six Sigma secara terus menerus pada PT tersebut seperti itu. Nah, di sini ada flow chartnya. Di sini ada menentukan topik 10 jurnal 1 skripsi, iya benar. Tapi tadi saya memakai 5 ya. Permasalahan itu mencari data, yaitu bagaimana jika penumpang KRL berpindah, bagaimana KRL hanya dibatasi 70 km per jam, dan bagaimana roda KRL itu bisa terjadi flange limit seperti itu. Untuk pengolahan data menggunakan Six Sigma dan VSM atau Value Stream Mapping, dan analisisnya itu menggunakan data dari tahun 2018 yang mana setahun dengan menggunakan metode Six Sigma dan Value Stream Mapping, dan kesimpulan lalu selesai. Ya, segitu saja presentasi dari saya dari bab 1 hingga bab 3. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin yang menonton ini bisa memberikan masukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.